والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita di pagi hari ini, di subuh kali ini Allah memberikan kenikmatan, yaitu kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh secara berjamaah itu tidak banyak orang bisa melakukan kecuali Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, pertolongan, maka Allah pilih di antaranya adalah kita yang mengaku adalah mukmin dan muslim bisa melaksanakan perintah itu, dan ini adalah merupakan kenikmatan. Juga kita setelahnya melaksanakan perintah Allah, sholat, mari kita bermunajat di dalam majelis yang mulia ini pada subuh berkah Jumat di Masjid Agung Kabupaten Garut. Marilah kita sama-sama mendoakan khususnya kepada orang tua kita yang sudah tiada, para kiai, para jenazah, para masyayikh, para guru-guru kita yang mendahului kita, semoga mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga mereka yang masih terbaring di tempat karena sedang sakit, maka kita doakan semoga mereka cepat sembuh ya. Doakan juga para putra putri cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, serta Allah berikan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan li hayatina fil dunya wa ziyadatan lil akhirah. Sayyidillah lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
ya mubdi'u ya khaliq, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Para hadirin yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama untuk bermuhasabah tentang diri kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih diberikan usia oleh Allah, dan mudah-mudahan juga dalam usia kita ini Allah berikan nikmat sehat lahir, sehat batin. Di dalam surat An-Nahl, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, terhadap nikmat Allah, la tuhsuha, maka nikmat itu yakin tidak akan bisa dihitung. Innal insana, maka sesungguhnya manusia itu lazalumun kaffar, adalah sungguh manusia itu sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat. Tidak mungkin Allah berfirman dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat jelas begini kalau memang
tidak kejadian manusia ini sering mengingkari kenikmatan. Gitu. Memang diantaranya nikmat sehat. Nikmat sehat ini tidak segemerlap diinginkan seperti orang-orang menginginkan emas, berlian, pangkat, jabatan, gitu ya. Wanita yang mungkin cantik, molek dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi jika manusia menginginkan gemerlapnya dunia dengan berbagai mutiara, emas, intan, berlian, dikasih juga jabatan yang tinggi, ditambah dengan wanita-wanita cantik, jika dia tidak sehat, maka itu seakan-akan tidak ada gunanya. Itu. Maka sebetulnya nikmat sehat ini seperti angka 1. Itu. Mungkin gemerlapnya dunia ini adalah 0,000 gitu ya. Itu. Kalaulah dia kenikmatan gemerlapnya dunia itu harta yang banyak, umpamanya nolnya 100, tapi jika angka 1-nya nggak ada, sehatnya nggak ada, tidak akan terasa nikmat. Bagaimanapun mobil yang mewah, yang diinginkan oleh semua orang, tapi pas waktu datang ke rumah kitanya sedang tidak sehat, itu hilang nikmatnya. Itu yakin, seyakin-yakinnya. Apapun kegelapan dunia yang kita minta dan yang kita angan-angankan, yang kita mintakan dan harapan, tatkala diberi tapi sehat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja nol yang begitu banyak, 100, 1000, 1.000.000, 10 juta, 100 juta sampai miliaran, tapi tidak ada angka 1-nya, sehat, hilang semua. Gitu. Maka salah satu filosof Inggris ini ya, itu mengatakan jika seseorang mengambil sesuatu pengetahuan, sampai ke ujung ke ujung dunia, dia pengen menjadi orang pintar, tapi dengan mencari kepintarannya itu mengganggu kesehatannya, maka sebetulnya tidak berguna itu. Apabila seseorang yang berusaha dengan sekuat mungkin untuk berbisnis dan ingin menjadi orang kaya, sampai cari kekayaan itu ke ujung dunia, tapi dengan mencari kekayaan itu dia menanggalkan kesehatan, menjadi dia terpuruk, menjadi orang sakit, maka sebetulnya dia menjadi tidak berguna. Nah, inilah salah satunya. Pantaslah Rasul kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau menyatakan, hadisnya ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini diceritakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, ini Abbas wa Ibnu Abbas radhiyallahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas.
Nikmatani, ada dua kenikmatan. Maghbunun, yang tertipu, fihima, dengan dua kenikmatan itu, katsirun minan nas, banyak manusia yang lalai, yang tertipu, yang seakan-akan diremehkan gitu dengan kedua nikmat itu. Bahkan dia tercampakkan, seakan-akan tidak berguna. Apa itu? As-sihah wal farag. Satu, nikmat sehat. Dua, kesempatan. Ini nikmat yang sering kita lalaikan, dan ini kadang-kadang menjadi maghbunun. Maghbun itu orang lalai, orang menjadi tidak menganggap itu adalah sebagai nikmat katanya. Satu, as-sihah, sehat. Dua, al-farag, kesempatan. Dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu merupakan salah satu intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, diceritakan ada orang yang mengadukan kemiskinannya, mengeluh kepada seorang alim, seorang yang bijaksana, seseorang yang mengeluh kepada orang, kalau kita mah kepada kiai gitu. Seseorang yang miskin, dia datang ke kiai. Kalau di kita itu, Pak Kiai, abdi mah hoyong minta keadilan Allah gitu. Saur pajengan Pak Kiai, saurna teh lamun jalma nu sok tahajud, anu sok salat sunat duha, nu sok maca Quran, cenah mah bakal diijabah doana. Kakuring teh menta kebeungaran Gusti. Ka Gusti geus tahajud, salat duha, dzikir itu terus we, bahkan munajat hayang beunghar. Tah nepi ka ayeuna kuring teh teu beunghar-beunghar. Cing di mana keadilan Allah? Ari jalma nutara salat asar, bahkan manehna terus maksiat, ngajauhan Allah, tapi tingali balalogan segitu. Sumping ka kiai, cek kiai ada orang bijaksana, silakan duduk. Sok atuh calikeul aja, tong sasorongot kitu, angga cali kunaon. Nya kuring teh yang keadilan Allah we gitu. Saur eta alim teu naon. Ayo lamun urang hayang ngitung-ngitung jeung Allah, anjeun perhitungan dah. Salat 2 rakaat diungi munajat ka Allah dengan salat malam, qiyamul lail, perhitungan pisan jeung Allah. Anjeun 2 rakaat salat duha, perhitungan deui jeung Allah. Anjeun zikir ka Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak terus, perhitungan jeung Allah. Terus anjeun oge bermunajat, waduh, perhitungan deui jeung Allah. Cing ayeuna urang hitung-hitung bae atuh ayeuna mah. Lamun anjeun ngarasa teu beunghar sok kitu. Ya jang. Allah geus mastikeun ka anjeun jadi jelema miskin. Benar katanya. Itulah yang saya mintakan, kebijakan dari Allah, alim Allah.
Oh, mari kita hitung sok dia sedikit kalkulator. Nah, kebetulan Bapak ya, sudah dekat dengan para dokter ya, dengan dokter. Satu ada dokter mata di Cicendo, namanya dokter mata Cicendo. Nah, ada orang buta katanya yang ingin dia bisa melihat. Saking pengen melihatnya, dia memintakan siapa yang akan menjual matanya, saya akan beli 10 juta. Kalaupun dia tidak mau, sampai 100 juta saya akan beli, asal dia mau. Itu akhirnya, nah kebetulan ini kamu punya 2 mata nih, satunya aja 50 juta ya, mau nggak kalau saya jual? Sekarang saya telepon tuh dokter itu, dan di Cicendo itu pengennya sekarang katanya gitu. Mau nggak saya akan ambilkan sebelah mata Anda, harganya 50 juta. Jawabannya tidak mau. Oh, tidak mau. Kalau begitu udah, saya akan telepon lagi. Ada dokter jantung di Harapan Kita di Jakarta. Ada seorang yang kaya raya, dia punya mobil dan sebagainya, tapi sekarang jantungnya bermasalah. Itu ya, ini bermasalah. Tuh, pengen jantung yang sehat. Bagaimana kalau ditukar dengan kamu? Ini sehat jantungnya, masih sehat katanya ini. Aduh, coba kita periksa ke dokter. Kalau jantung Anda ternyata sehat, kita gantikan dengan orang kaya ini, akan dibeli 100 juta. Mau nggak? Tidak mau. Ya Allah. Oke, kalau gitu saya juga punya kenalan dokter ginjal, ini khusus ginjal. Ada seorang yang dia itu punya jabatan tinggi, dia itu bahkan sekarang menjadi calon gitulah pokoknya, mau lagi naik, tapi bermasalah dengan ginjalnya. Dia bermasalah dengan ginjalnya nih, dia tidak berfungsi ginjalnya. Nah, kalau Anda nanti besok diperiksa ginjalnya sehat, ada 2 ginjalnya, jual salah satu ginjal Anda, atau dua-duanya 100 juta lagi. Mau nggak? Jawabannya tetap tidak. Lah, tidak. Udah 4 kali kamu nyebut tidak. Sekarang yang kelima. Kebetulan ada orang kaya nih hebat. Bahkan dia bisa beristri lebih dari 2. Dia ganteng. Dia juga menjadi salah satu mungkin calon pejabat. Itu calon pejabat ya. Tapi katanya bermasalah dengan alat yang paling ya, senjata prianya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, bahasa ininya ia sudah tidak berfungsi. Itu dia mengatakan bahwa siapa yang mau dan menggantikan ya
alat prianya yang berfungsi hebat kepada dia digantikan dengan alatnya yang tidak berfungsi dia itu, maka saya akan beli 100 juta atau lebih. Silakan, karena saya akan menikah dengan 4 perempuan yang cantik-cantik ini. Tapi perempuan ini tidak mau apabila dia tidak memiliki ya keperkasaan dalam prianya ini. Waduh. Nah, kebetulan kamu ini gimana? Sehat enggak? Berfungsi enggak? Berfungsi Pak, katanya Pak Kiai. Nah, kalau begitu udah tukar saja dengan seorang yang kaya raya, punya jabatan, tetapi Allah tidak berikan fungsi yang sebaiknya sebagai pria sejati. Mau tidak? Jawabannya tetap tidak. Ya Allah, sampai terus teringatnya orang yang sekarang coba ke THT. Dokter THT ada yang dungu, ada yang tidak bisa mendengar. Sehebat apapun yang di dunia, tapi dia tidak dengar apa-apa. Nah, dia pengen menjadi orang yang mendengar saja, dan dia akan menghidmatkan seluruh kekayaannya dan akan diberikan kepada kamu apabila itu bisa ditukar dengan pendengaran kamu. Waduh, jawabannya tetap tidak semua. Maka di dalam cerita itu, kalau begitu kenapa engkau mengeluh? Mengeluh tentang kemiskinan dan menyatakan termiskin di dunia. Kalau Anda memiliki yang begitu banyak, kalau dijual berapa tuh tadi? 5 kali 100 ribu, 500 juta, 100 juta, 500 juta, ditambah lagi ada kekayaan-kekayaan yang lain. Bisa jual kesehatanmu itu sampai bermiliar-miliar. Mau nggak? Asal kamu menjadi orang-orang yang tidak menikmati kesehatannya. Semuanya tidak. Akhirnya orang itu sadar, malu kalau mengeluh kepada Allah dan menyatakan Allah itu tidak bijaksana, tidak adil karena dia menjadi orang miskin, padahal di dalam dirinya itu berbagai kenikmatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, itulah manusia itu kadang-kadang dinyatakan tadi adalah benar, menjadi orang-orang yang zalim, ya gitu. Orang yang mengeluh, betul dikatakan Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kami jadikan manusia ini khuliqa, dijadikan halu'a, yaitu yang keluh kesah, yang sering gundah, yang sering mengeluh. Oh, mengeluh, halu'an itu, mengeluh, serba tidak puas, itu manusia. Maka seringkali kita melihat kebahagiaan orang lain, maka dirinya menjadi tidak bahagia. Dia terlalu melihat kekayaan orang lain, perusahaan orang lain, maka dia menjadi terasa miskin. Dia sudah diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi melihat jodoh orang lain yang lebih cantik katanya, maka tidak bisa menikmati jodohnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, tapi melihat jabatan yang lebih tinggi,
maka tidak mensyukuri nikmat jabatan yang sedang diembannya ini, karena melihat begitu besar nikmat orang lain, jabatan orang lain. Itulah banyak orang begitu. Maka Rasul kita Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, man asbaha minkum mu'afiyun mu'afiyah, man asbaha, barang siapa dijadikan, minkum sebagian dari kalian semua, mu'afiyan, orang yang sehat, fi jasadihi, lahirnya itu aminan, kemudian merasa tentram, aman dan nyaman, hatinya fisirri bihi atau fisir bihi gitu, badannya terasa nyaman, terasa sehat ya. Kemudian aminan fisir bihi, kemudian sekelilingnya, rumahnya merasa nyaman, di lingkungannya merasa aman gitu. Indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Kemudian dia punya makanan dia punya makanan pokok sehari-hari. Jadi di dalam satu hari ada orang yang bangun pagi, tatkala bangun pagi ternyata Allah berikan satu nikmat sehat lahir batin, kemudian merasa aman, rumahnya aman, nyaman, tentram gitu. Kemudian untuk sehari saja itu diberikan oleh Allah makanan dan minuman yang cukup gitu. Faka'annama izat lahud dunya. Ini sebetulnya seolah-olah Allah sudah mengumpulkan seluruh dunia untuknya. Sekali lagi, apabila kita pada waktu bangun pagi Allah sehatkan lahirnya, kemudian juga sehatkan batinnya, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rasa aman sekelilingnya, tidak ada yang jahat pada dirinya gitu. Kemudian setelah itu Allah siapkan makanan hanya untuk satu hari itu ya, mungkin 1 kilogram berasnya ada, lauk pauknya ada, minumannya ada, pakaian yang dipakai untuk hari itu ada, maka hizat lahud dunia, seakan-akan Allah sudah mengumpulkan untuk dirinya satu, dikumpulkan dunia untuknya. Itu Allah berikan kiriman dunia untuk dirinya gitu. Apalagi kalau kita ini sudah siap-siap ya, sehat lahir, sehat batin, kemudian kita merasa aman dan nyaman, tentram, jabatan ada gitu, kemudian jodoh diberikan oleh Allah, pakaian yang mewah, mobil yang mewah gitu, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekayaan yang serba lengkap. Bukan hanya untuk sehari itu makanannya, 1 tahun itu makanan di gudang masih ada ya. Bahkan mungkin padinya bukan 1 kintal 2 kintal, 1 ton disiapkan, bukan untuk dirinya saja, mungkin bagi-bagi seluruh keluarganya dia berikan, tidak akan habis. Apalagi itu, maka Allah berikan satu peringatan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau bohongkan, yang engkau dustakan? Mana nikmat yang engkau dustakan? Allah udah kirim semuanya kepada Anda sekalian.
segala apa yang Allah berikan kepada kalian semua. Maka bagi orang-orang yang merasakan nikmat itu menjadi sebuah kenikmatan, nikmat sehat itu menjadi kenikmatan, maka di akhir Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Itu gimana tuh? Ingatlah kepadaku, insyaallah. Fadhkuruni, apabila engkau mengingatku, udhkurkum, maka aku, adhkurkum, maka aku akan mengingatmu. Apabila engkau pada waktu itu di dunia sering berzikir, mengingat kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah dia kembalikan lagi kepada Allah. Apabila ingin makan, maka bismillah dulu, setelah makan hamdallah. Apabila kita diberikan kenikmatan sekecil apapun, engkau terima dengan ucapan syukur alhamdulillah, maka Allah akan ingat kepadamu sebetulnya, ya. Engkau tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Washkuruli, dan apabila engkau bersyukur dengan kenikmatan itu, maka wala takfuru. Gitu. Jadi demikian barangkali di hari ini, mari kita sama-sama untuk bermuhasabah pada diri kita ini, apakah kita pada waktu bangun pagi kita ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan tafakur, tadakkur, tasyakur. Hiji, tafakur itu artinya bermuhasabah. Kemudian yang kedua tadakkur, berzikir. Dan yang ketiga adalah tasyakur. Insya Allah salah satunya tafakur kita pada waktu bangun pagi tadi subuh, kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Langkahkan kaki kita ke masjid ini. Kemudian kita juga, kenapa kita sampai datang ke masjid ini? Karena tadzakur, ingat kepada Allah. Senandung doa, senandung juga yang dikumandangkan oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terdengar oleh telinga kita, maka kita ingat bahwa itu adalah perintah Allah, maka kita langkahkan kaki kita ke masjid ini. Dan ini adalah salah satu menjadi sifat orang-orang yang tasyakur. Tasyakur ini adalah yang mensyukuri nikmat dengan cara mengkhidmatkan apa yang diberikan oleh Allah untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalaka arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fasqutu tabarakallaahul 'arsyil 'azim. Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mu'minin fi Palestin.
syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.